harusnya dengan matematika dasar kan sebetulnya bisa kencang langsung menembus 50% tuh. Pak Prabowo plus Jokowi kan. Pasangan nomor 1 dan nomor 3 memang agak kesulitan untuk mendapatkan elektabilitas dari masyarakat karena memang dua hal. Yang pertama, tidak ada dukungan dari penguasa, pasangan Ganjar Mahfud. Kenapa mereka turun terus? Salah satunya adalah kemungkinan mereka terus-menerus bersuara kritis kepada Presiden Jokowi yang ternyata akhirnya membuat uh, pendukung pasangan Ganjar Mahfud ini justru meninggalkan Ganjar Mahfud. Nah, ini nampaknya sudah diubah strateginya dan mulai kembali untuk mengharapkan kebersamaan dari seorang Joko Widodo. Selamat malam Tribuners, program Tribuners on Fokus hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, survei terbaru dirilis oleh beberapa lembaga survei termasuk yang hari ini dirilis adalah dari Litbang Kompas yang mana elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diantaranya Prabowo Gibran ini di angka 39,3%, paslon nomor urut 1 Anies Imin 16,7%, dan yang menjadi sorotan adalah pasangan Ganjar Mahfud yang justru merosot di angka 15,3%. Kira-kira tren penurunan elektabilitas di masa kampanye ini terjadi lantaran hal apa saja? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio yang juga sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Hensat, selamat malam Bang. Selamat malam Nila, gimana? Sehat-sehat ya? Sehat ya Bang Hensat? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Baik, siap. Bang, hari ini ada beberapa lembaga survei yang sudah mengeluarkan rilis, termasuk diantaranya adalah yang terbaru Litbang Kompas. Namun yang kemudian menjadi pertanyaan ini, trennya ada penurunan di pasangan Ganjar Mahfud dan juga Anies Imin. Meskipun justru kondisinya Ganjar Mahfud sekarang ada di posisi nomor 3, Anies Imin berada di posisi nomor 2. Tren penurunan justru terjadi di masa kampanye, sejumlah pasangan calon juga turun ke masyarakat langsung. Ini kalau dari kacamata Bang Ensat, apa yang membuat adanya tren penurunan elektabilitas ini, Bang? Ya, menurut saya masih wajar ya terjadi fluktuasi menuju penentuan nanti 14 Februari 2024 Nila. Hanya kalau menurut saya sih yang justru menarik diperhatikan adalah pasangan nomor 2 ya. Walaupun berada di peringkat pertama 39%, tapi harusnya dengan matematika dasar kan sebetulnya bisa kencang langsung menembus 50% tuh. Pak Prabowo plus Jokowi kan itu kalau di jumlah harusnya 100% tuh berdasarkan 100 berdasarkan pemilu di 2014 dan 2019 gitu ya. Oke lah, ini ada anaknya mungkin didiskon 70%-an gitu ya. Tapi ternyata masyarakat Indonesia memiliki daya kritis yang luar biasa sehingga pasangan nomor 2 ini tidak terlalu mulus gitu ya. Bahkan 40% saja sulit Hmm. untuk bisa meraih elektabilitas minimal versi Kompas ya. Nah, kalau Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud masih fluktuasi, menurut saya itu juga sangat wajar. Ganjar Mahfud misalnya pasti masih ada kebingungan di internal partai atau kebingungan di dalam koalisi partai pengusung Ganjar Mahfud ya karena ditinggal oleh Pak Jokowi, sehingga memang yang memiliki kekuatan kesolidan di sana baru PDI Perjuangan saja gitu ya. Hmm. Sementara yang lain mungkin masih bertanya-tanya loh, kok kenapa Pak Jokowinya pindah ke 02. Sementara Anies Muhaimin menurut saya dengan berhasilnya mereka berlayar, dengan berhasilnya mereka menjadi peserta pemilu, menurut saya itu sudah merupakan capaian yang luar biasa. Tinggal saat ini bagaimana Anies Muhaimin dan pendukungnya bergerak cepat untuk mendapatkan suara pemilih ya sehingga elektabilitasnya bisa meningkat. Nah, kenapa saya katakan ini masih biasa saja? Dalam disertasi doktoral saya ada satu variabel yang namanya momentum politik yang bisa meningkatkan elektabilitas pasangan capres baik itu naik maupun turun secara cepat.
Nah, momentum politik ini sampai hari ini belum terlihat dan belum terjadi. Momentum politik pernah dirasakan nikmatnya oleh Anies Baswedan pada saat berpasangan dengan Sandi Uno di Jakarta. Waktu itu ada beberapa lawan Anies Baswedan yang melakukan beberapa blunder. Baik itu AHY, Silviana Murni, dan yang paling terkenal adalah blunder yang dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok ya. Nah, per hari ini memang belum ada blunder-blunder yang mampu mengubah konstelasi atau belum ada momentum politik yang muncul yang bisa meningkatkan elektabilitas atau menurunkan elektabilitas. Pak Prabowo Gibran tentu saja masih mengandalkan seorang Joko Widodo untuk meraih elektabilitas. Makanya saya sering katakan bahwa untuk Pak Prabowo misalnya, sulit dia melakukan atau menyampaikan gagasan-gagasan seperti pada saat dia 2014 dan 2019. Karena dia hari ini hanya bisa mengatakan hidup Jokowi karena dia melanjutkan semua program Jokowi. Demikian pula dengan Mas Gibran ya. Karena semuanya memang dibantu oleh ayahanda ya, maka dia bisa berkata bahwa dia akan meneruskan program-program ayahanda. Nah, memang debat nanti yang besok akan dilakukan atau tanggal 12 Desember akan dilaksanakan itu bisa saja salah satu poin penting dalam perjalanan elektabilitas tiga pasang calon. Bisa naik, bisa turun, tergantung dari apakah ada momentum politik yang muncul pada saat debat nanti. Debat juga sangat penting untuk menentukan kemana arah swing voters atau masyarakat yang belum memiliki pilihan. Kalau di hasil Kompas itu kan 28%. Hmm. Nah, yang 28% ini akan menentukan ke mana dia akan bergerak. Apakah ke Prabowo, ke Anies, atau ke Ganjar. Yang jelas, dari hasil berbagai lembaga survei, nampaknya memang sulit sekali keinginan 02 untuk satu putaran. Walaupun saya kok agak yakin bahwa mereka akan menggunakan segala daya upaya, 02 maksudnya akan melakukan segala daya upaya untuk memaksakan menang satu putaran. Karena eh, dua ya, alasan yang pertama adalah sulit bagi mereka untuk menang di putaran kedua, siapapun lawannya. Kemudian yang kedua, dengan segala hal yang sudah dilakukan oleh pasangan nomor dua, baik tentang aturan Mahkamah Konstitusi, kemudian beberapa kali tertangkap menggunakan atau berbarengan tugasnya dengan tugas negara, sehingga juga bisa nebeng fasilitas negara gitu ya. Dengan berbagai hal itu, belum lagi gosip katanya ketum-ketum parpol yang tersandera, makanya saya tidak bisa membayangkan kalau mereka tidak memaksakan untuk menang satu putaran. Jadi di sisa waktu ini mereka akan genjot menang satu putaran, tentu saja dengan dukungan penguasa saat ini gitu ya, dengan dukungan Pak Jokowi sangat mungkin itu terjadi, walaupun ada daya kritis masyarakat yang ternyata menghambat keinginan pasangan ini untuk bisa sementara ya menang satu putaran. Jadi ada daya kritis yang luar biasa dari rakyat Indonesia pada saat disajikan joget-joget, kemudian disajikan gimmick-gimmick, eh, nanti silakan rakyat menilai, silakan masyarakat menilai dan lain-lain, gitu ya. Nah itu nampaknya mendapat perlawanan kritis dari rakyat Indonesia, dari masyarakat. Misalnya, apakah nggak boleh joget-joget? Ya, boleh aja, tapi ini kan bukan konser dangdut ya. Ini pilpres, jadi nampaknya sulit juga hanya joget-joget kemudian diterima. Nah, sementara pasangan nomor satu dan nomor tiga memang agak kesulitan untuk mendapatkan elektabilitas dari masyarakat karena memang dua hal. Yang pertama, tidak ada dukungan dari penguasa yang menyebabkan akhirnya juga sulit sekali mereka bergerak, terutama dari logistik. Kan kita sudah menjadi rahasia umum bahwa logistik yang terlengkap itu ada di pasangan nomor dua, tapi rakyat kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sekali memiliki pilihan-pilihan yang jitu yang berbeda dengan keinginan penguasa pada saat
Belanda berkuasa di Indonesia pun rakyat yang minoritas yang berjuang dan akhirnya bisa mengalahkan penjajahan dan merdeka. Jadi rakyat kita ini punya punya sejarah memang untuk berjuang demi hal yang mereka yakini. Gitu kira-kira Nila. Oke, Bang Hensa, tadi Abang sempat mengatakan bahwa ini justru 02 angkanya baru di 39,3%, tidak bisa kemudian sesuai keinginan untuk bisa maju satu putaran lalu selesai dan memenangkan kontestasi. Saya ingin ke bagaimana kampanye dilakukan terlebih dahulu, Bang Hensat. Artinya dengan adanya penurunan tren ini di posisi bahkan Ganjar Mahfud nomor 3, Anies Imin di posisi nomor 2 dari survei terbaru Litbang. Tadi Bang Hensat mengatakan tidak adanya eh, apa ya, bisa dikatakan tidak ada dukungan begitu ya dari penguasa untuk bisa turun ke masyarakat. Kampanye yang dilakukan oleh 01 dan 03 artinya tidak sepenuhnya efektif untuk menaikkan elektabilitas, Bang. Menurut saya ini efektif ya. Ini karena menurut saya sih masih ada tren fluktuasi aja. Hmm. Nanti pada saat fluktuasinya berhenti, mereka akan ditentukan apakah akan naik atau turun. Jadi menurut saya sampai hari ini perubahan-perubahan itu masih saja terjadi dan kampanye yang dilakukan oleh 01 dan 03 itu ya menurut lembaga survei Kompas atau menurut Kompas ya memang baru tercatat di bawah 20%. Walaupun kalau misalnya dari kedai kopi Anies Muhaimin justru ada di angka 24,5%. Tapi fluktuasi itu akan terjadi terus sampai kemudian rakyat memutuskan. Nah, menurut hasil survei kedai kopi, justru banyak sekali masyarakat yang menentukan itu pada hari H. Jadi Hmm. memang harus bersabar juga kita melihat bagaimana fluktuasi terjadi di di ranah politik ini, Nila. Tapi yang menurut saya apa yang dilakukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud itu sudah tepat. Nah, memang yang selain 02 yang mesti kita lihat memang pasangan Ganjar Mahfud. Kenapa mereka turun terus? Salah satunya adalah kemungkinan mereka terus-menerus bersuara kritis kepada Presiden Jokowi yang ternyata akhirnya membuat pendukung pasangan Ganjar Mahfud ini justru meninggalkan Ganjar Mahfud. Nah, ini nampaknya sudah diubah strateginya dan mulai kembali untuk mengharapkan kebersamaan dari seorang Joko Widodo. Nah, ini menariknya adalah kita akan lihat nanti dua pasangan calon yang berebut dukungan dari Joko Widodo. Nah, satu hal lagi yang menarik adalah di Ganjar Mahfud eh, adanya nampaknya ada tren kembali ke akar basis suara dari PDI Perjuangan yaitu 14%. Nah, Hmm. memang PDI Perjuangan kan di 2009 itu adalah 14%, baru meningkat di 2014 karena faktor Jokowi 4%, meningkatnya kemudian meningkat lagi 0,38% menjadi 5% di 2019. Tapi akar elektabilitas mereka adalah di 14%. Maka memang harus ada sebuah program tersendiri yang bisa dilakukan oleh Pak Ganjar maupun Pak Mahfud untuk juga meningkatkan elektabilitas mereka sendiri tanpa harus mengandalkan elektabilitas PDI Perjuangan saja. Demikian pula dengan partai-partai politik lainnya yang mengusung Ganjar Mahfud seperti P3, Perindo, Hanura itu harus benar-benar guyup untuk mendorong elektabilitas Ganjar Mahfud keluar dari zona nyaman gitu sehingga apa yang dimiliki oleh PDI Perjuangan sekitar 14-15% ini bisa dibantu sehingga bisa muncul di angka 10%. Memang dari tiga pasangan calon ini akan berebut angka 35% nih lah dan yang sekarang sudah berhasil melewati 35% adalah pasangan Prabowo Gibran. Nanti kita lihat siapa di antara Pak Anies maupun Pak Mahfud yang bisa melewati angka 35%. Nah, itu yang akhirnya bisa menemani Prabowo Gibran di putaran kedua gitu kira-kira. Baik, saya ingin lebih dalam terkait statement Bang Hensat yang mengatakan bahwa saat ini sudah mengubah strategi dan artinya Bang Hensat melihat sudah ada perubahan strategi dari pasangan 03, Ganjar Mahfud tidak lagi kritis terhadap Presiden Jokowi. Nantinya bisakah
juga kemudian bisa kembali meraup suara atau bisa menaikkan elektabilitas lagi dengan tidak kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seberapa besar peluangnya Bang Hensat? Menurut saya peluangnya masih ada ya. Peluangnya masih ada, masih banyak waktu untuk bisa Mhm. meningkatkan elektabilitas. Caranya itu tadi, apa namanya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud harus bisa menemukan ciri khas mereka yang kemudian disukai gitu ya. Pak Ganjar ini kan sebetulnya kekuatan terbesarnya adalah pada saat dia bertemu face to face dengan rakyat ya. Ya. Orangnya humble, enak diajak bicara, murah senyum gitu. Tapi begitu dia naik ke panggung memang sebetulnya itu ranahnya Prof. Mahfud MD harusnya. Nah, itu pembagiannya mungkin bisa diatur seperti itu gitu. Sementara Mas Anies dan Gus Muhaimin ya memang caranya ya akan seperti ini terus menyapa rakyat gitu ya, mengusung apa slogan perubahan gitu kira-kira inilah. Hmm. Ini besok juga jadi salah satu momentum Bang Hensat kalau bisa kita katakan debat perdana yang justru isu yang kemudian diangkat juga terkait HAM. Ini di kondisi Mahfud MD juga sudah cukup hatam begitu ya terkait permasalahan ini. Bagaimana kalau menurut Bang Hensat? Apakah ini juga bisa menjadi salah satu peluang untuk mendongkrak kembali angka elektabilitas Ganjar Mahfud, Bang? Bisa, tapi di sistemnya debat kita itu kan nggak ada yang menyerang, saling serang ya. Jadi Mhm. artinya justru pada penjelasan kemudian diartikan oleh pengamat atau analis apakah ini blunder atau tidak gitu. Misalnya di HAM ya. Kasus HAM itu kan sebetulnya bisa jadi titik poin untuk menyerang Prabowo Subianto dan itu sudah terjadi di setiap kali Pilpres. Nah, Pak Prabowo nampaknya sudah cukup siap juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang HAM gitu ya. Nah, jadi justru menurut saya harusnya yang diperkuat besok adalah misalnya isu-isu lain yang berkaitan dengan masyarakat gitu. Karena HAM itu sebetulnya adalah attacking position kalau buat Anies dan Ganjar ya. Tapi kalau untuk mendapatkan suara itu kalau isu besok menurut saya akan bagus di demokrasi dan anti korupsi sih. Akan lebih kuat di sana seperti itu gitu karena kalau tentang HAM pun bila Pak Prabowo diserang dia sudah memiliki jawabannya sudah hatam lah itu. Dan harusnya sih besok itu adalah sebuah poin di mana masyarakat bisa kembali mengingat apa yang telah dilakukan Pak Prabowo semasa Orde Baru gitu ya. Jadi Orde Baru yang baru ini besok bisa bisa terlihat. Tapi memang strateginya Prabowo dan Gibran yang menghindari debat atau menghindari diskusi awal yaitu memang untuk menghindari blunder dari mereka sendiri baik tentang kesehatan Pak Prabowo maupun blunder yang sering sekali disampaikan atau terjadi oleh Mas Gibran Raka Buming Raka gitu kira-kira. Mhm. Oke, debat ini tadi juga disampaikan oleh Bang Insat momentum menjadi salah satu adanya fluktuasi kenaikan dan juga penurunan angka elektabilitas. Ini kan elektabilitasnya terpautnya cukup jauh begitu ya Bang ya di Ya, 39%, kemudian lawannya 01 dan 03 di angka rata-rata 15% something. Kira-kira di momen debat perdana ini, apakah kemudian bisa dilihat eh, apabila blunder terjadi juga bisa kemudian menurunkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran secara cukup drastis Bang Hensat? drastis sih enggak ya. Biasanya kalau di debat itu pengaruh suaranya 3 sampai 5%. Hmm. Makanya kalaupun besok menurunkan elektabilitas atau debat menurunkan elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai 5%, itu hanya memastikan bahwa pemilu kita akan 2 putaran gitu. Walaupun sampai hari ini sih saya tetap yakin ya 02 itu akan berjuang sedemikian rupa supaya tidak 2 putaran gitu. Bahkan eh, mereka kan pasangan yang sangat diunggulkan atau diuntungkan ya dengan program-program pemerintah. Nanti di Januari kan ada turun BLT dan Bansos tuh yang sangat mungkin akan bisa dimanfaatkan buat keuntungannya Prabowo Gibran. Bahkan saya dengar gosip nih, ini gosip nih, desas-desus. Jadi nggak tahu benar atau tidak. Jadi minta tolong nanti teman-teman Tribun untuk cek juga kebenarannya. Makanya saya dengar di
Januari sampai Juni nanti yang membagikan bansos itu bukan BLT atau sembako ya, itu bukan lagi Kemensos tapi Badan Pangan. Nah ini desas-desus yang saya minta tolong nih untuk dicek and recheck oleh Tribun News. Nah ini menarik karena kalau yang membagikan adalah Kemensos, otomatis itu adalah kader PDI Perjuangan. Jadi yang diuntungkan adalah Mas Ganjar gitu ya. Tapi kalau kemudian Badan Pangan yang menjadi titik sentralnya, maka ini yang diuntungkan adalah Prabowo Gibran karena Badan Pangan adalah sebuah badan baru yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Lagi-lagi ini saya ulang, ini sifatnya desas-desus, jadi saya minta tolong juga Tribun untuk ngecek kebenarannya dari desas-desus yang saya dengar itu. Oke, baik, Bang Hensat. Ini dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini terkait swing voter yang sampai saat ini masih cukup tinggi begitu. Apakah ini nanti bisa dilihat uh, di momen-momen terakhir debat saja, atau kiranya mungkin satu dua kali debat, kemudian publik sudah bisa menilai pasangan mana yang akan bisa dipilih begitu dan meyakinkan hati swing voter ini? Apakah kemudian angkanya juga bisa terlihat nanti sudah bisa diprediksi dari awal akan satu putaran atau akan dua putaran berjalannya ini, Bang? Ya kalau kita mengacu per hari ini dua putaran nih lah. Hmm. Dan biasanya sih akan sulit bergerak ya. Mungkin angkanya bergerak antara 2-3% aja meningkat gitu ya. Sehingga eh, saya sih walaupun ini saya tuh agak mendua. Di satu sisi saya yakin bahwa 02 nih akan mengeluarkan segala daya upaya kemampuan ya hingga maksa lah kalau bisa satu putaran aja mereka menang gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau dari hasil lembaga survei nampaknya sulit sekali satu putaran menang dan harus Hmm. ada putaran kedua. Nah, siapapun nanti yang lolos ke putaran kedua itu akan menjadi lawan tanding yang luar biasa berat bagi Prabowo Gibran gitu, baik itu Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud ya. Prediksi Bang Hensat, siapa yang kemudian bisa melenggang ke putaran kedua, Bang? Terakhir sekaligus menjadi closing statement dari Bang Hensat. Ya, kalau per hari ini yang menjadi kontender paling unggul atau lebih unggul adalah Anies Mohaimin ya. Tapi lagi-lagi tidak bisa juga kita kesampingkan daya kritis masyarakat yang kemudian bisa membuat atau mengubah prediksi menyungkir balikan hasil survei hari ini. Jadi bisa saja kemudian ternyata Prabowo Gibran kalah duluan gitu ya, walaupun diunggulkan. Akhirnya yang lolos ke putaran kedua adalah Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud MD. Tapi kalau kemudian melihat hasil survei hari ini, maka saya harus katakan bahwa Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin yang berpeluang untuk menembus putaran kedua. Mhm. Baik, namun tadi juga kita sama-sama membahas itu masih fluktuatif, masih bisa berjalan seiring dengan Ya, tadi masih adanya bisa berubah. momentum, kemudian Gunda dan lain sebagainya. Artinya kita sama-sama melihat berjalannya debat sampai nanti diputuskan 14 Februari, suara akan dijatuhkan oleh pemilih di tanah air ini untuk bisa melihat siapa yang capable dan kemudian dipercaya untuk bisa memimpin Indonesia 5 tahun ke depan ya, Bang Insat ya. Ya, betul. Inilah, Baik, betul Bang sekali. Esa, terima kasih sekali atas Sama-sama. pembahasan kita hari Terima ini. kasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas kembali, Bang Ensat. Terima kasih. Assalamualaikum Nila. Ya, Tribuners, demikian program Tribuners Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda terkait tren penurunan survei elektabilitas di masa kampanye yang justru sedang berjalan. Nantikan obrolan saya bersama dengan narasumber lain hanya dalam program Tribuners Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.